Organisasi Anda ngalamin ini nggak? Udah investasi beli learning management system, beli konten-konten online learning, kok nggak ada yang pakai? Kalau itu yang Anda alami, mari kita bahas di video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, apa kabar? Moga-moga selalu sehat, bahagia, sejahtera ya. Nah, pertanyaan di awal sesi tadi ini menarik ya, karena kayaknya udah nggak mungkin lagi sih kita mau menghindari ya, bahwa pembelajaran itu makin lama makin perlu platform digital gitu. Udah nggak mungkin lagi. Jadi kalau seandainya kita punya organisasi, apalagi yang jumlah karyawan cukup banyak, lalu kita mau menghindar-hindar terus dari digitalisasi proses belajar, juga kayaknya nggak mungkin, ya kan? Lalu banyaklah organisasi yang memang kemudian memutuskan, oke, yuk kita investasi yuk. Nah, kita buat platformnya, kita adain konten-konten di dalamnya. Nah, tapi menariknya, kok nggak gampang juga ya minta orang buat melakukan proses pembelajaran lewat platform itu ya. Bahkan saya ada satu kejadian menarik ya. Jadi satu kali ada sebuah organisasi yang organisasi ini punya platform yang cukup bagus sebenarnya, karena memang dari grup globalnya sudah menyediakan. Tapi saking ya, orang-orang itu belum tergerak untuk menjalankan proses belajar lewat platform itu, yang terjadi adalah mereka minta tolong pada seorang trainer untuk mempelajari materi yang ada di platform itu, lalu kemudian materi itu dibawakan secara live oleh sang trainer. Ngapain juga ya kan? Nah, kita tentu penasaran, apa sih sebabnya? Kenapa kok seolah-olah banyak organisasi sudah berinvestasi untuk mendigitalisasi proses belajar, kok kayak nggak mudah juga buat gerakin orang ya. Nah, pertama ya, jadi konsep atau teori singkatnya adalah pembelajaran itu selalu perlu konteks. Nah, konteks itu maksudnya apa? Why-nya lah, kenapa saya mesti belajar. Nah, itu yang seringkali tidak semua organisasi, ini nggak cuma belajar online ya, even belajar offline. Betapa banyak orang ikut training, trainingnya dia hadir tuh di hotel atau di organisasi dia hadir, tapi nggak betul-betul sungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran itu. Nah, kenapa? Karena nggak ada konteksnya. Nah, konteksnya tuh apa? Konteks dari pembelajaran harusnya adalah apa sih tujuan, kenapa saya mesti ikut. Nah, tujuan itu ada dua macam kemungkinannya. Yang pertama adalah apa masalah yang harus selesai setelah saya mempraktekkan apa yang saya pelajari di program ini. Itu seringkali nggak clear ya kan? Atau yang kedua, apa tujuan, kalau nggak ada masalah ya, apa tujuan yang harus tercapai, yang salah satu toolsnya adalah materi yang ada di program ini. Nah, dua poin ini seringkali nggak terjawab. Tidak hanya di online, tapi di offline pun sekalipun, itu seringkali nggak terjawab. Yang disebut sebagai training need analysis itu sendiri kan sebenarnya untuk memetakan tadi ya, konteks tadi, itu seringkali tidak terlalu tajam sehingga orang tidak merasa punya kebutuhan untuk belajar. Orang merasa bahwa ini ya program wajib saja dari kantor ya, tapi tidak betul-betul orang dapetin ya, kenapa saya harus ikuti ini. Nah, sebenarnya konteks itu dalam banyak organisasi sudah ada ruang dokumennya, namanya ya beda-beda sih, tapi seringnya misalnya Individual Development Plan (IDP) gitu. Sudah ada ruangnya di situ. Cuman seringkali itu pun tidak diisi dengan sungguh-sungguh, langsung diisi dengan misalnya judul trainingnya. Padahal IDP harusnya diisi dengan apa sih sebenarnya kemampuan yang perlu dikembangkan. Dan itu datangnya dari mana? Dari analisis sebelumnya. Nah, para pimpinan bersama tim member mendiskusikan apa sih pencapaian tahun lalu yang bisa diimprove, misalnya gitu ya. Dan itu bisa diimprove salah satunya lewat mempelajari keilmuan tertentu misalnya. Nah, itulah yang jadi individual development plan. Ini yang akan membuat orang kemudian punya konteks. Oh, ini perlunya materi ini. Oh, ini pentingnya materi ini. Nah,
Jadi secara apa namanya, sistem banyak organisasi udah ada, cuman menjalankan itu secara sungguh-sungguh sampai betul-betul ya orang datang itu dengan sebuah kejelasan. Kalau training offline itu kalau orang didaftarkan itu, orang ikut itu, sign in gitu ya, itu dengan sebuah kejelasan, saya tuh belajar untuk apa dan apa yang diharapkan nantinya. Nah, ini penyebab pertama. Jadi kalau mau diatasi ya lakukan need analysis dengan benar, susun individual development plan dengan baik sehingga orang paham betul apa yang di-expect dari program ini yang harus dia jalani gitu. Nah, kenapa saya optimis bahwa online learning kalau tadi dilakukan dengan baik itu bisa jalan? Karena kenyataannya teman-teman semua, kalau coba dilihat ya, betapa banyak orang zaman sekarang bisa belajar ilmu baru cuman dari YouTube. YouTube itu kagak pakai pendaftaran, nggak ada tutor atau mentor yang mendampingi. Tapi orang mau belajar masak, mau belajar main gitar, yang mau belajar main ukulele tuh ada tuh kursusnya. Itu luar biasa sekarang, sangat mendetail dan orang banyak menjalankan. Kenapa? Karena punya kepentingan yang memang diciptakan sendiri. Nah, begitu online learning di kantor, seringkali kepentingan itu belum terpetakan dengan baik, belum disadari dengan sangat mendetil sehingga orang belum muncul motivasinya. Jadi yang pertama itu ya, ruang atau konteksnya. Nah, yang kedua, belajar itu kan macam-macam ya. Kalau kita pakai konteksnya atau teori konsepnya taksonomi Bloom ya, dimulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi lah gitu. Nah, kayaknya sih nggak mungkin sebenarnya. Bisa aja sih, bisa orang belajar tuh hanya untuk pengen tahu aja bisa, ya kan? Ke webinar pengen tahu bisa, ya kan? Nah, tapi kalau konteksnya udah perusahaan investasi, harusnya belajar itu minimal sampai pada level perilaku, bener kan? Ya kan, nggak ada organisasi cuman investasi platform konten ngundang trainer itu offline ya, itu hanya untuk ngasih tahu sesuatu gitu. Kenapa? Ya karena di masa sekarang sebenarnya pengetahuan bisa didapat dari manapun. Orang browsing aja dapat. Teori apalah, leadership, selling skill, negotiation, coaching, ada semua di internet. Nah, tapi kenapa kita ngundang trainer? Pasti karena ada harapan pembelajaran itu akan sampai pada skills. Masalahnya adalah skills hanya datang dari latihan. Dan di poin inilah seringkali mulai muncul problem. Latihan itu harus dijadwalkan. Belajar coachingnya 2 hari teorinya, latihannya harus dijadwalin. Kalau enggak ada latihannya, kemungkinan ilmu itu menguap. Kenapa? Karena kita punya pekerjaan rutin sehari-hari. Ada 1-2 orang yang sangat serius belajar sambil kerja dia luangin waktu. Tapi kebanyakan organisasi, orang di organisasi maksud saya, itu harus dijadwalin untuk habis training itu ada follow up berupa latihannya itu. Apapun materi yang pelajari, mau belajar design thinking, ya harus ada latihan prakteknya. Mau belajar problem solving, harus ada latihan. Belajar coaching, ada latihan. Belajar leadership, ada latihannya. Nah, latihan ini yang sering kali nggak terjadi, sehingga orang tidak merasakan langsung manfaatnya, dan itulah yang menyebabkan nggak terlalu termotivasi juga. Cuman gitu-gitu aja, cuman teori-teori aja, nonton-nonton nggak ada manfaatnya. Nah, di latihan ini sebenarnya pasti perlu pendamping, perlu mentor ya, perlu orang yang lebih ahli untuk bisa melihat progresnya. Tapi dia harus dijadwalkan sebagai bagian dari proses itu. Makanya sebenarnya yang ideal bukan online learning semata-mata kita beli platform kemudian orang nonton sendiri. Yang ideal adalah adanya learning journey, ada pembelajaran yang memang didesain, ada perjalanannya gitu ya. Yang dipangkas adalah pembelajaran teorinya lewat online platform. Tapi bagaimana ilmu itu dipraktekkan itu pasti harus ketemu sama ahlinya. Itu zaman sekarang pakai Zoom segala macam atau online platform gitu ya, video call gitu, atau ketemu langsung gitu. Nextnya kalau sudah memungkinkan. Nah, penyebab nggak praktek itu juga ada lagi sebenarnya. Jadi praktek atau latihan itu
akan muncul ya keinginan kita melakukannya kalau sebelumnya kita sudah memahami, oh ini tuh manfaatnya, oh ini tuh gunanya, oh ini tuh kira-kira praktek dari ilmu yang saya pelajari. Nah, masalahnya adalah pemahaman tidak datang lewat nonton video. Sehebat apapun, sebagus apapun video itu dibuat, pemahaman hanya datang dari interaksi, dari diskusi. Jadi memang tidak akan terjadi pemahaman kalau orang hanya nonton sendiri-sendiri. Maka 30-20 orang yang sama-sama belajar leadership harus ketemu, paling bagus dengan mentor juga, untuk mendiskusikan pemahaman mereka. Mendiskusikan bagaimana ilmu yang generik itu bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, proses interaksi ini seringkali justru di skip. Gitu. Kita hanya ngasih konten berharap orang tiba-tiba bisa praktek sendiri. Padahal praktek datangnya dari latihan, keahlian datangnya dari latihan termotivasi karena kita paham manfaatnya. Pemahaman datangnya dari interaksi atau diskusi. Nah, balik ke ide tadi bahwa sebenarnya selalu ya proses pembelajaran itu idealnya adalah learning journey. Maka memang nggak bisa berdiri sendiri tuh proses pembelajaran online. Dia harus kombinasi antara orang belajar teori, orang berdiskusi, dan orang melakukan latihan yang terpantau sehingga akhirnya menjadi performance. Gitu, harus ada jembatannya tuh. Nah, sekarang kebanyakan memang kenyataannya belum ada jembatannya. Selain belum ada konteksnya, yang kedua nggak ada jembatannya. Jadi sebenarnya kalau organisasi teman-teman sudah berinvestasi di online platform, jangan diberhentiin, jangan dibuang. Tapi didesain dengan lebih baik. Yang pertama, analisa kebutuhannya, memastikan orang paham betul kenapa dia mesti belajar. Yang kedua, didesain pembelajarannya, proses perjalanannya. Di titik mana orang perlu belajar sendiri dan di titik mana dia perlu berinteraksi, kemudian berlatih secara terpantau dan akhirnya jadi kinerja. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, dua hal tadi nggak akan terjadi kalau atasan langsung dari para karyawan yang ikut belajar ini tidak mengambil peran. Kenapa? Karena atasan langsung punya semacam kesaktian. Jadi gitu teman-teman. Anggaplah ya kita ikut training. Trainingnya sama lah. Nah, satu kali kita ikut training cuma bilang begini, oke, kamu ikut training ya Ted, tanggal sekian. Dah gitu doang. Yang kedua, Ted, kamu ikut training ya, oke, yuk kita ngobrol sebentar yuk, nanti kira-kira kamu bisa belajar apa dari situ, saya mau pastiin kamu dapat. Dipanggil dulu tuh. Setelah selesai training dipanggil lagi, gimana, udah belajar apa aja, yuk kita ketemu lagi yuk, setengah jam aja deh, saya pengen tahu kamu belajar apa dan gimana aplikasinya. Habis ngobrol begitu, oke, kira-kira action plan kamu apa? Nah, ditanya 3 kali begitu, satu sebelum training, ya, apa yang sudah kamu pahami, belajar brosur segala macamnya. Habis training apa yang kamu pelajari? Habis itu apa action planmu? Nggak mungkin ada anggota tim yang main-main belajarnya. Kenapa? Karena ditanya sama bosnya, ya kan? Persis kayak ada seorang sahabat saya yang dia cerita ya, selama seumur hidup kayaknya dia tuh nggak pernah ngerasain yang namanya ngantuk pada saat khutbah Jumat. Kok bisa? Karena kebiasaan dari kecil ya. Dia itu punya orang tua, bapaknya itu selalu bertanya apa tadi isi khutbah Jumatnya gitu ya. Hanya dengan membiasakan hal itu saja ternyata bisa membuat perilakunya berbeda jauh ya. Nah, seandainya para pimpinan melakukan 3 hal tadi, maka kemungkinan proses belajar itu akan dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, yang sering saya temukan di organisasi, tidak hanya yang online learning, yang offline learning sekalipun, kenapa kok anggota timnya nggak sungguh-sungguh belajar, atau sungguh-sungguhnya hanya pada saat kelas, habis itu tidak sungguh-sungguh implementasi, ya karena nggak pernah ada diskusi tadi. Waktu sebelum training nggak pernah dipanggil, nggak pernah diajak ngobrol, setelah training nggak pernah diajak ngobrol, apalagi bikin action plan, apalagi sampai ditawarkan support.
Oke, kamu belajar coaching ya. Nah, coba bikin action plan. Kapan mau mulai coaching anak buahmu satu-satu? Nanti kita review. Ya, kita berdua aja kita review gimana hasil coaching kamu sama tim membermu yang 5 itu. Kalau seandainya ada kayak gitu, saya sangat yakin proses belajar itu akan dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, plus belum lagi kalau kita ingat tadi ya, individual development plan itu yang paling tanggung jawab bikin siapa? Ya pimpinan langsung dong, ya kan? Nah, tapi kan para pimpinan ini sibuk. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya 3 pertanyaan tadi ya, sebelum training, setelah training, lalu habis itu action plan atau pemantauan, itu nggak perlu waktu banyak. Nggak perlu waktu banyak, tapi perlu disiplin. Setiap kali kirim orang, ngajak ngobrol 15 minutes, 15 menit cukup. 15 menit itu cukup untuk menjelaskan, saya send kamu ikut training ini, tujuannya ini. Nah, tolong nanti pelajarin poin-poin ini. Itu nggak nyampe 15 menit kayaknya deh. Selesai training juga sama. Bahkan kalau perlu siapin dulu. Besok Senin sore kita ngobrol deh hasil training kamu ya. Tolong kamu siapin semacam summary dan action plan presentasi ke saya 10 menit lah. Itu aja, itu udah akan membuat orang sungguh-sungguh belajar gitu. Nah, online learning juga sama ya, apalagi keuntungan lainnya sebenarnya, apalagi yang sudah ada videonya online platform gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa ulang-ulang. Jadi kalau nggak ngerti pun bahkan kita bisa ajak tim member kita untuk mendiskusikan konten yang ada di situ sebenarnya. Oke, so teman-teman semua, 3 ya tips kita. Pertama, ya, pastikan konteks pembelajaran itu dibuat dengan baik ya, IDP-nya dibuat dengan baik, analisisnya dibuat dengan baik, sehingga orang mendapat konteks kenapa dia mesti belajar. Yang kedua, buat sebuah learning journey, jangan hanya memberikan assignment berupa teori saja dari sebuah materi ya. Learning journey-nya dibuat ya, kapan dia akan diskusi, kapan dia akan praktek. Ada nggak mentor yang di-assign untuk membantu proses prakteknya gitu. Nah, yang ketiga ya, minta pimpinan langsung untuk ya, melakukan 3 hal tadi. Sebelum belajar, ajak diskusi. Setelah belajar, ajak diskusi. Habis itu buat action plan dan dampingi anggota timnya untuk memastikan itu berjalan. Ada pilihan tentu untuk nggak melakukan hal tadi, tapi pilihan untuk tidak melakukan hal tadi konsekuensinya adalah sebenarnya proses pembelajaran atau inisiatif pembelajaran akan menjadi mubazir. Dan kayaknya dalam bisnis kita nggak mungkin ambil pilihan itu kan. Investasi yang tidak jelas hasilnya sepertinya bukan merupakan pilihan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.